ini salah seorang sahabat yang masuk Islam pada Baitul Aqobah kedua. Usianya waktu masuk Islam kurang lebih usia 17 sampai 18 tahunan. Tapi Masya Allah, di usia yang segitunya masuk Islamnya ketika Baitul Aqobah, tapi beliau dipilih oleh Allah bagian dari orang-orang yang dipercaya menjadi hafizul Quran, menjadi rujukannya Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami, kata Abdullah bin Mas'ud, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nyeritain apa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketika mau masuk usia dari 40 hari pertama itu dari nutfah. Setelah jadi nutfah, Allah ciptakan menjadi alaqah, darah. Setelah alaqah, Allah ciptakan mudghah, daging, tulang belulang, dan seterusnya. Masya Allah, dari setiap ciptaan demi ciptaan demi ciptaan demi ciptaan, begitu masuk ke usia 120 hari atau 4 bulan tepatnya gitu. Demikian juga Allah meniupkan ruh, mengutus para malaikat. Begitu kan ditiupkan ruh itu, Bu, ini setan-setan kalau zaman dulu tuh pengen nguping, pengen ngejaga, pengen tahu, pengen kepo. Kira-kira nih takdirnya manusia pengen ngapain, sehingga ketika anak ini bakal ngapain suka diharewosan ke orang tuanya, dibisikin. Bu, kalau anaknya perempuan, ibu tidurnya jangan di kiri, di kanan. Diharewosan lagi, bu, kalau anaknya perempuan nanti di depan gantungin cabe. Pakai gunting. Setan akhirnya ngebisikin, kalau anaknya laki-laki, bu tidurnya sebelah mana, Bu? Kiri, katanya. Bebaslah mau kiri mau kanan. Yang penting jangan tidurnya di kamar mandi aja. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, begitu usia 4 bulan, setan ini pada berdatangan. Malaikat yang diutus oleh Allah sudah siap mencatat begitu masuk ke 4 bulan. Wah, ditiup gitu ya bahasanya. Kun, kata Allah. Setelah dikun, dari mulai dihitung kun saat itu sampai nanti dia meninggal, sudah selesai Bu takdirnya. Dia bakal ngalamin berapa kali sedih, dia bakal ngalamin berapa kali senang, dia bakal punya apa nanti hidupnya, nggak punya apa, pasangannya sama siapa, jodohnya sama siapa, dia termasuk ahli ibadah atau bukan, dia nanti hidupnya kayak gimana. Malaikat tuh sudah tahu semuanya. Allah sudah tahu semuanya. Termasuk dia bakal bahagia dan bakal sengsara. Karena pada saat itu sedang ditiupkan ruh, maka berharap seperti halnya berharap ibunya adalah ibundanya Ibu Siti Maryam. Apa yang dilakukan oleh ibundanya Ibu Siti Maryam? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memilih dari keturunan-keturunan anak Adam, keturunan-keturunan Nabi Nuh, keturunan-keturunan Nabi Ibrahim, dan keturunan-keturunan Imran. Emang ada apa dengan ibunya, istrinya Imran yang nanti jadi ibunya Siti Maryam? Maryam aja, Pak. Ini ibunya sebelum jadi Maryam. Oh, nggak pakai Siti. Oh iya. Supaya ngebedain Maryam di Quran dengan Maryam yang ada di sini. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Masya Allah, ibunya tuh Bu, begitu mau ngandung, dia tahu sudah ada janin di dalam perutnya, di dalam tubuhnya. Dia ada satu keinginan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginannya? Keinginan karena pada saat itu, pada saatnya zamannya Imran, pada saatnya zaman saat itu yang hidup bersama Nabi Zakaria, di sana istilahnya terjadi mulai kekeringan, kekurangan ahli agama. Kenapa saat itu Nabi Zakaria belum punya anak?
wah jangan-jangan nih kalau Nabi Zakaria nggak punya anak, nanti siapa yang bakal ngejaga nih kampung kita? Kalau ustadz-ustadzanya sudah pada sepuh, anak-anak mudanya nggak mau terjun, siapa nih yang bakal ngejaga? Dan Masya Allah, karena ibunya, Ibu Siti Maryam ini luar biasa solehahnya, begitu terpilihnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ayahnya, suaminya Imron ini ahli ibadah, nular ke sang istri, maka sang istri pun juga ikut berdoa ketika sedang mengandung janinnya. Apa doanya? Wa idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tatkala ibunya atau istrinya Imron berkata, Inni nazartu, ya Allah, saya bernazar kalau saya punya anak muharraron. Muharraron itu ya istilahnya anak yang nanti suatu saat akan dibaktikan kepada agama ini. Muharraron, akan diabdikan, diwakafkan anak saya ini sepenuhnya hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu begitu lahir sudah ada keyakinan begitu, Bu. Pengen ketika di janinnya, kalau janinnya ini lahir, dia sudah ngedoa kepada Allah, ya Allah, jaga anak saya. Pengen anak saya kayak begini, kayak begini, kayak begini, kayak begini. Itu yang dilakukan oleh ibundanya Ibu Maryam. Fataqabbal minni, ya Allah, terima doaku, terima doaku, terima doaku, terima doaku, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, maha mendengar. Sami'un alim, maha mendengar dan maha mengetahui apa yang sedang dibutuhkan orang pada saat ini. Kita khawatir, Bu, anak keturunan kita bukan yang diinginkan oleh Allah. Anak keturunan kita malah yang akhirnya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Falamma wadu'atha, maka tatkala mau lahir, karena dia kan sudah nazar, Bu ya. Kalau nazar itu hukumnya wajib dilaksanakan. Kalau ibu nggak nazar, ya Allah saya pengen anak saya jadi soleh atau soleha. Ya Allah anak saya pengen ilmu agamanya ngerti, paham, banyak luas. Ya Allah saya pengen anak saya diberikan kemampuan yang luar biasa, diberikan harta yang halal, harta yang berkah yang bisa dipakai taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doanya ibundanya Maryam. Ketika tatkala lahir, falamma wadu'atha qalat rabbi inni, begitu mau lahir anaknya, wadu'tuha untha, ternyata yang lahir perempuan, karena zaman itu nggak ada USG, nggak ketahuan nih laki apa perempuan, laki perempuan. Padahal yang diharapkan oleh istrinya Imron pengen anak laki-laki yang suatu saat bisa jadi penerus agama di saat itu. Allah wallahu a'lamu, dan Allah maha mengetahui bima badu'at wa laysa dzakaru kal untha. Sudah nazar tapi ternyata lahirnya perempuan. Dia bilang sama Allah, ya Allah, engkau maha tahu, anak laki-laki dengan anak perempuan beda. Harapan saya kalau punya anak laki-laki ini jadi pemimpin umat, tapi kalau anak perempuan terserah engkau dah, bahasa. Tapi saya pengen anak saya tetap berbakti kepada engkau, ya Allah. Wa inni sammaituha Maryam. Kemudian ibundanya Maryam memberi nama Maryam, atau istrinya Imron memberi nama Maryam. Nanti di sini ada Pak Imron. Oh, saya lupa, nggak ada keterangannya, nggak ada namanya istrinya Imron itu siapa. Baru minggu kemarin tak Omong aja. di rumahnya sih. Lupa. Nah, setelah wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu lahir dia ngasih nama Maryam, begitu ngasih nama Maryam dia berdoa kepada ya Allah, wa inni u'idzuha bika, ya Allah saya berlindung kepada Engkau minasyaitonir rajim. Anak saya tergoda, terhindar dari godaan setan yang terkutuk, yang terlarang. Maka Masya Allah, Bu, kalau ibundanya, istrinya Imron ini orang soleha, taat kepada Allah, doanya dikabul sama Allah.
Tapi kalau model-model kita sekali dua kali ya memang harus banyak rutin, karena saking kita mungkin ngerasa ya Allah banyak dosa. Maka karena saking banyak dosa sugan itu apa Bu? Meren gitu. Apa itu? Kali barangkali dengan diundang meren. Kalau banyak yang doa mah jadi dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak yang doa mah diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bu apa coba bahasanya? Begitu lahir diceritakan lewat lahirnya itu. Begitu lahir Masya Allah betul-betul melahirkan Ibunda Maryam. Ibunda Maryam ini luar biasa. Allah juga puji ibundanya Maryam. Kenapa? Karena doa dari sang ibu ketika dia mengandung. Dia beringin anaknya dihibahkan, diwakafkan untuk menjaga agamanya Allah, ingin memuliakan agamanya Allah. Apa yang terjadi? Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allah puji Siti Maryam. Allah puji Ibunda Maryam. Dengan puji apa? Innallaha astafaki. Allah milih engkau wahai Maryam. Wa tahharaki, dan Allah mensucikan engkau wahai Ibunda Maryam. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah bersihkan di atas seluruh wanita-wanita yang pernah ada di muka bumi. Maka nanti Ibunda Maryam di akhirat termasuk 4 wanita yang paling banyak dicari. Satunya yang pertama Ibunda Maryam, yang kedua Siti Khadijah, yang ketiga Asia yang menjadi istrinya Firaun, yang keempat Siti Fatimah. Maka Masya Allah Ibunda Siti Maryam ini dia menjadi wanita yang luar biasa lantaran doa dari sang ibu. Maka perintahnya ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kata malaikat, wahai Maryam, karena engkau sudah dipilih oleh Allah, uqnuti, taat kepada Allah. Jangan ada sekalipun gak taat kepada Allah. Ada perasaan gak pengen taat kepada Allah, ada perasaan malas taat kepada Allah. Li rabbiki wasjudi, senantiasa wahai Maryam sujud, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warka'i ma'ar raki'in, dan hendaklah engkau ruku bersama orang-orang yang ruku. Masya Allah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan di ketemuan yang singkat ini kita bisa mengambil ibroh dari perjalanan ibundanya atau istrinya Imron yang menjadi ibundanya Siti Maryam. Apa ibrohnya Bu? Yang pertama ibrohnya adalah ketika kita pengen melahirkan anak yang soleh atau solehah, kita sebagai ibu ketika lagi ngandung ini banyakin doa. Seperti doanya yang dilakukan oleh ibundanya Maryam. Begitu dia lahir, banyakin baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya anaknya tidak terganggu oleh syaitan. Yang berikutnya, Masya Allah, karena ini kisahnya dipotong, maka Siti Maryam atau Ibunda Maryam dititipkan kepada ahli agama yang saat itu menjadi sepupunya atau pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Jadi ketika anaknya sudah dari keturunan ibunya sudah punya niat, impian, ibu nih kalau sudah lahir bayi misalkan, saya pengen anak saya begini, impiannya dijaga nggak Bu? Anak saya pengen soleh, tengah perjalanan, anaknya berbuat salah diingetin nggak Bu? Anaknya gaul sana sini ditegur nggak Bu? Kadang anaknya, waduh Masya Allah, giliran bikinnya senang, giliran ngurusnya Masya Allah, giliran bikinnya rajin Bu ya, giliran ngurusnya ngasuhnya Malos. Kan ini sih hamilnya cuma 9 bulan, ngurusnya sampai akhir saya tuh. Jadi nggak ngomelnya panjang. Ya kan hamilnya 9 bulan. Nggak bisa diomelin lagi ya? Nggak bisa diomelin lagi. Masya Allah. Tidur, gendut gitu. Jangan lemah Bu, jangan kalah. Namanya anak-anak terkadang bisa bikin fokus kita hilang, salah tujuan, salah arah. Tengah sebelah nungguin api. Kamu kan nungguin api sambil main HP. Sepeda nggak dipegang. Tanya bapaknya. Kenakalan anak itu memang usianya.
Tapi yang terpenting kita sebagai orang tua jangan salah nitip, jangan salah arah, terus dibimbing. Kadang begitu anak lulus SMP atau SMA atau lulus ini, kita sudah nyerah duluan, terserah kau lah, nggak mau kemana. Karena udah terserah, akhirnya anaknya nggak punya impian, nggak punya tujuan. Masya Allah. Ya itulah, mudah-mudahan hikmah di hari ini kita doakan semoga bayi yang sedang dikandung oleh Bu Ade diberikan kesehatan dan keselamatan. Jika dia lahir anak laki-laki, Allah berikan anak yang soleh. Perempuan diberikan anak yang solehah. Berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agamanya, menjadi generasi terbaik di masanya, menjadi generasi yang cinta kepada Rasulullah, menjadi generasi yang banyak manfaat untuk masyarakat sekitar, dan menjadi generasi yang senantiasa cinta kepada Islam dan memuliakan Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa karimina wa dukhlina Muhammadin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa. Wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma yassir kulla asir, wa ya jabir kulli kasir, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya ma'mana kulli bakhir, wa ya sahiba kulli farid. Yassir kulla asir, fataysirul yasir, alaikal yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, wa aslih lana awqatarana ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.